Dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Senang sekali rasanya kami bisa hadir untuk menemani Anda dalam program komunikasi bisnis kerjasama LPPL Radio Suara Sidoarjo dan Kuadran Consulting. Kita nanti akan membahas tema tentang rebooting strategi, revisiting KPI atau KPI dan OKR, pentingnya pendekatan dan pengukuran yang relevan untuk hadapi peluang dan tantangan baru. Dan kami juga di awal menyampaikan ikut prihatin, ikut berduka juga atas apa yang terjadi bencana alam di kawasan Lumajang, tepatnya pasca erupsi Semeru itu ada 14 orang yang diinformasikan meninggal dan 56 orang mengalami luka-luka. Semoga cepat bisa tertangani dengan baik ya. Dan juga untuk mereka yang ditinggalkan semoga juga diberikan ketabahan atas kondisi atau bencana seperti ini. Baik, untuk program komunikasi bisnis ini juga disiarkan di Radio Max FM, Baingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek dan LPPL Radio Guyup Rukun RGR Tulungagung. Anda nanti bisa bergabung untuk bertanya seputar tema di 0811 309 1009 atau juga melalui on air langsung boleh di 031 896 1514. Saya lihat di Zoom ini sudah banyak di antara partisipan yang luar biasa. Ada Pak Roni tentunya. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Salam sehat. Salam sehat juga untuk Anda dan keluarga Pak Roni. Serta ada Pak Rudolfo Palmatra atau Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi, good morning. Good morning sir. Good morning sir. And welcome to my chairman Denis to Jakarta. Oke, baik, nanti akan saya sapa. Thank you Pak Rudi. God bless you. Saya sapa Pak Denis nanti ya. Pak Suhartono Rudi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Panji, apa kabar semua? Baik, luar biasa. Kemudian ada juga Pak Agus Subagio ya. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak, salam sehat. Selamat pagi semuanya Pak. Iya, salam sehat juga untuk Anda dan keluarga. Serta ada Pak Mas Moko. Selamat pagi Mas Moko. Pagi Mas Panji dan teman-teman semua, Bapak-bapak. Salam sehat juga. Luar biasa. Kalau melihat profil di Zoom-nya ini cocok jadi CEO ini, CEO-nya Google atau Amazon gitu. Amin. Tapi kalau itu mesti migrasi dulu itu. Kemudian ada Pak Andreas yang ada di Medan. Horas Pak Andreas. Horas Pak. Coba dilihat lagi Pak, saya nggak di Medan sekarang ini. Oh, di mana ini saya? Ada di suatu tempat yang backgroundnya itu putih. Itu saya nggak tahu di mana itu. Mungkin di awan atau gimana ini? Bukan Pak, 2 jam dari Bangkok. 2 jam dari Bangkok, berarti di Jakarta? Thailand. Oh Thailand. Ya. Luar biasa di Thailand. Di Bangkoknya sendiri atau di 2 jam dari Bangkok berarti di mana? 2 jam. Daerah provinsi namanya Nakhon Pathom. Oh Nakhon Pathom, luar biasa, ada di Thailand sekarang ini. Terima kasih sudah join ini Pak Andreas. Kemudian kasih, juga Mas Panji. ada Pak Denis yang kabarnya juga beliau ini sudah datang ke Indonesia ya. Sesudah beberapa minggu ada di Aussie atau Australia. Lagi di mana ini Pak Denis tepatnya? Sudah di rumah atau masih proses karantina biasanya? Mas Panji, saya tiba tanggal 1, sebenarnya harusnya cuma karantina 3 hari, tapi sebelum berangkat terjadi perubahan dari 3, 5, 7 hari. Jadi kena 7 hari, besok baru selesai karantinanya. Nah, sebentar lagi harus PCR yang kedua sesudah mendarat, jadi mungkin nanti tiba-tiba saya harus tinggalin atau saya nyimak saja. Kurang lebih begitu. Oke, siap. Menikmati saja acara di karantina. Kebenaran makanannya enak-enak tapi bayarnya lumayan mahal. Itu aja sih. Terima kasih. Berarti karantinanya di mana? Di Australia atau di Jakarta ini Pak Denis? Jakarta. Saya di Jakarta sudah.
ya di Jakarta, jadi saya pilih hotel yang lumayan baik ya, karena kalau biasanya hotel yang kurang baik nanti komplainnya lebih banyak, jadi lebih sakit perut gitu. Lebih baik nggak apa-apa lah. Nanti kalau kurang saya bisa pinjam sama Pak Rudi. Gitu. Jadi kalau orang Thailand mengatakan ono rego ono rupo gitu kan. Iya, betul. Apa istilahnya yang paling sederhana, uang nggak bisa bohong, gitu. Ya. Kalau bahasa kerennya what you pay is what you get ya Pak ya. Itu betul. Luar biasa. Terima kasih Luar Mas Panji. biasa. Sehat selalu, semoga lancar Mbak Denis. Nanti Thank bisa you Mas Panji, terima kasih. kembali ke rumah ini. Home sweet home, lama ditinggalkan oleh Pak Denis karena di Australia. Oke, baik. Saya ke Pak Roni sebagai pembuka untuk program kita, Rebooting Strategi. Monggo Pak Roni. Terima kasih Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo, juga semua yang di ruangan ini, Pak Denis, Pak Rudi, Pak Suhartono Rudi, Pak Andrea Sukendro, Pak Agus Yubadio, Mas Moko. Terima kasih. Semoga kita nanti semua bisa berbagi. Perkenankan saya juga turut simpati atas persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita akibat erupsi Gunung Merapi di kawasan Lumajang dan Malang. Semoga segera terselesaikan. Walaupun saya paham ada hal yang bakal agak panjang, yaitu perbaikan jembatan yang putus itu pasti tidak bisa cepat. Tapi yang lain sepertinya bisa diatasi dengan baik. Selamat pagi juga buat teman-teman di Waingapu Sumba, Max FM, teman-teman di Trenggalek dan Tulungagung. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, sekarang ini adalah bulan terakhir di tahun 2021, bulan Desember. Biasanya perencanaan tahun 2022 mestinya udah selesai. Bisa sudah selesai pada Oktober, tapi biasanya paling lambat November udah digedok, udah selesai, udah jelas. Nah, hari ini sampai dengan sebulan ke depan, itu mari kita bahas apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk tahun 2021. Terima kasih juga Mas Moko dari Pace Sinergi yang memberikan masukan-masukan tentang apa yang sebaiknya bisa kita bahas. Hari ini kita angkat soal pengukuran. Persoalannya sangat sederhana sekali. Strategi itu adalah sesuatu yang baik, pasti dihadirkan oleh tim perencana sebagai suatu pilihan terbaik dari apa yang ada. Namun strategi itu punya jebakan-jebakan. Jebakan yang paling terkenal itu adalah antara yang merencanakan dan yang melaksanakan tidak pernah terjadi pembicaraan. Paling tinggi yang terjadi adalah sosialisasi. Jadi strategi dibangun dari atas, dilempar ke bawah dengan model sosialisasi yang bawah dipaksa untuk menyerap. Hari ini hal seperti itu sudah tidak menarik. Yang tahu apa yang terjadi di lapangan adalah orang-orang yang ada di lapangan. Karena itu detak jantung, detak nadi lapangan itu harus bisa ditangkap. Siapa yang paham selera konsumen atau pergeseran selera konsumen adalah mereka yang setiap saat berdiskusi dengan konsumen, yaitu teman-teman di Salesforce, teman-teman di marketing. Mereka paham. Orang-orang produksi punya keahlian luar biasa dalam melihat mana yang lebih baik, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien. Demikian juga teman-teman yang ada di back office, kalau kita cermati begitu. Tetapi membiarkan sekelompok kecil orang merencanakan semua hal tanpa menyerap apa yang terjadi di lapangan itu menimbulkan risiko besar dan sangat tidak menarik menurut hemat saya karena banyak kejatuhan perusahaan. Nah, yang kedua adalah kalau toh terpaksa, gimana nih Pak? Kemarin kan sudah kejadian nih, kami sudah rencanakan sendiri, sosialisasi kami nih yang akan didorong. Maka pastikan di dalam proses sosialisasi itu semua dipahami. Salah satu yang jadi tantangan adalah bagaimana mengukur keberhasilan. Keberhasilan itu diukur dari mana?
Bottom line of business, ujung akhir dari sebuah bisnis itu adalah profit, adalah duit. Apakah sepanjang uangnya itu kelihatan bagus, maka otomatis semuanya bagus? Apakah hasil itu yang kemudian kita gunakan untuk menghakimi bahwa prosesnya baik? Atau perencanaanlah yang kemudian kita hakimi sebagai kalau perencanaan baik nanti prosesnya baik? Para ahli perencana mengatakan perencanaan itu minimal memberikan kontribusi 50% dari keberhasilan. Jadi kalau perencanaannya rapi, baik, maka kita tinggal eksekusi. Tetapi banyak juga ahli yang mengatakan apapun yang direncanakan, kalau hasilnya jelek ya nggak ada gunanya. Maka kita fokus pada bagaimana nanti hasilnya. Nah, dua tarikan ini akan menyulitkan orang-orang yang ada di lapangan. Kenapa begitu? Karena di dalam setiap jenjang manajemen, masing-masing punya kepentingan dan punya cara pandang. Mereka yang ada di board, seperti Pak Rudi, seperti Pak Agus, seperti Mas Moko, Pak Suartono, Pak Andreas, Pak Denis, itu punya kacamata yang disebut sebagai helicopter view atau bird eye view, melihat semua dari atas sehingga bisa memahami bahwa ada gerakan yang salah. Mirip main sepak bola, penonton akan punya kecenderungan lebih tahu dibanding pemain. Sebab penontonlah yang bisa melihat gerakan pemain yang lari tanpa bola, tetapi sangat berbahaya ketika pembawa bola salah atau berhasil diambil bolanya. Demikian juga di bisnis. Itu yang kita dorong. Ada dua pendekatan besar yang sering dipakai sampai hari ini, termasuk kalangan pemerintahan, itu menggunakan pendekatan key performance indicator. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, indikator kinerja utama. Yang artinya adalah setiap pihak punya target-target yang harus dicapai. Model seperti ini besar kecenderungan dia menerapkan pendekatan namanya balance scorecard di dalam strategi. Jadi melihat semua hal dalam operation, dalam HR, dalam marketing, dalam finance. Tapi pendekatan balance scorecard itu punya logika yang kita harus hati-hati. Logika balance scorecard adalah manusianya harus baik. Karena itu investasi di sektor talenta, sumber daya manusia atau manusia bersumber daya harus kuat. Kalau orangnya sudah baik, maka proses bisnis akan baik, akan efektif, efisien. Kalau proses bisnis efektif, efisien, maka siapapun yang berhubungan, dalam hal ini misalnya konsumen, itu akan bisa dipuaskan. Kalau konsumennya puas, maka duitnya akan datang terus. Maka ada yang mengatakan, kalau konsumen puas kita nggak usah pusing, karena kita nggak perlu cari uang, uang yang akan mengejar kita. Modelnya seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau uangnya sudah banyak? Uang sudah banyak, kewajibannya adalah reinvestasi kepada sumber daya manusia. Maka wajar banyak perusahaan swasta yang bahkan memberikan beasiswa kepada para talenta terbaiknya dia, biasanya para manajer, untuk bahkan studi lanjut. Di negara-negara lain, tentu ada kontrak dan sebagainya, supaya nanti mereka bermanfaat. Di Indonesia bahkan ada pernah terjadi stasiun televisi, itu bekerja sama dengan sebuah sekolah manajemen yang terkenal di Asia ini, untuk melatih semua pimpinan mereka, manajer mereka, agar bisa punya kemampuan selevel magister. Karena itu kemudian program bergelar. Mereka belajar dapat master dari sana. Ini sesuatu yang sangat menarik. Itu yang namanya investasi kepada talenta, pada orang. Nah, ketika logika balance scorecard ini kita lakukan, maka logikanya harus penuh, jangan sampai dipotong. Yang berbahaya seperti sekarang ini, dengan alasan refocusing, karena ada COVID, maka yang dipotong biasanya adalah biaya training and development. Lalu ketika COVID mau selesai, tiba-tiba kita meminta, ayo dong, HR kita harus bagus. Gimana bagusnya? Gitu. Pertemuan aja nggak ada biayanya. Gitu. Pelatihan, sosialisasi juga nggak ada biayanya. Dan hal yang seperti ini jadi tantangan. Oleh karenanya, ketika kita menggunakan balance scorecard harus sepenuhnya. Nah, demikian juga pada saat mengukur.
Kita mau mengukur nggak boleh sekedar mengkawin-kawinkan sebuah pendekatan karena masing-masing punya mazhab. Contoh pendekatan key performance indicator. Yang diukur adalah kinerja orangnya itu. Target-target apa yang harus dia capai. Oleh karena itu, model key performance indicator KPI atau indikator kinerja utama atau IKU sangat memudahkan para praktisi di bidang human resource. Kenapa? Karena mudah buat mereka untuk bisa mengukur nih orang hebatnya di mana, kelemahannya di mana. Tetapi apa yang ada di dalam key performance indicator tidak sepenuhnya itu bisa memenuhi selera. Wajar karena memang setiap pendekatan punya keterbatasan. Key performance indicator itu betul-betul targetnya adalah, sasaran pilihannya adalah bagaimana supaya goals itu bisa saya capai. Modelnya kuantitatif. Output oriented, pokoknya hasilnya. Nah, masalahnya adalah dia bisa punya kecenderungan statis. Dari kuartal ke kuartal itu akan tetap. Oleh karenanya, setelah muncul Key Performance Indicator, muncul pendekatan baru namanya OKR. Kalau baru, nggak baru-baru amat. Sebetulnya udah lebih dari 20 tahun. Udah lebih dari seperempat abad bahkan. Seingat saya, OKR muncul kira-kira tahun 1993. Udah lebih dari seperempat abad. Apa itu OKR? Yang diukur itu bukan kinerja orang itu, tetapi capaian atas proyeknya. Karena itu kadang-kadang terkesan ambisius, modelnya seakan-akan kualitatif, namun dia punya kemampuan untuk mendorong, karena dia menjadi motivational tools dibanding KPI yang hanya performance evaluation tools. Tujuan dari OKR itu lebih berorientasi pada pertumbuhan. Oleh karenanya dari waktu ke waktu bisa saja dia berubah. Namun sahabat Suara Sidoarjo, kalau kita bicara sekarang OKR, apa sih yang hendak dicapai? Itu kan tujuannya. Oh, itu kan objektif. Apa yang hendak dicapai? Nah, objektifnya itu harus jelas. Tadi saya katakan strategi sudah dibuat, program target tahun depan sudah dibuat. Pertanyaan, apakah objektifnya itu jelas dan apakah baik? Baik itu apa artinya? Signifikan, konkret, dan action oriented. Nah, seringkali kita ini bisa menghadirkan sesuatu yang nggak jelas. Saya beri contoh, nggak jelas itu. Menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa, gitu. Kita bilang awesome customer experience. Nah, pertanyaan di lapangan, yang namanya awesome itu yang seperti apa? Nah, ini harus jelas. Nah, karena itu di dalam OKR itu ada KR namanya key result. Jadi, hasil-hasil utama apa yang harus dicapai? Dan itu harus ditulis secara kuantitatif. Contohnya begini, kalau saya kepingin keluarga saya ini lebih supaya lebih punya family time. Pertanyaan, apa nih tolok ukurnya? Apa yang menyebabkan kita tahu bahwa kita sudah mencapai itu? Saya punya teman yang dia ngotot bener, pokoknya kalau weekend family time. Jadi begitu Sabtu sore sampai hari Minggu malam, dia nggak mau diganggu. Itu family time. Ada kegiatan apapun dia akan tolak. Kecuali mungkin undangan pernikahan, dia akan datang dengan istrinya. Begitu. Nah, beri satu contoh begitu ya. Kadang-kadang kita akan mengatakan bahwa oke, kita ingin ada supaya tahun 2021 ada paket yang lebih baik buat para pegawai. Nanti semuanya akan beres penyelesaiannya pada tanggal 1 Juni. Kita akan melatih para pegawai tentang manfaat-manfaat baru ini. Platformnya seperti apa. Kita akan mengupdate informasi-informasi yang tersedia di perusahaan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tidak baik. OKR itu mendorong kita untuk bunyinya nggak seperti itu. Tapi misalnya adalah kita memperbaiki secara signifikan kepuasan pegawai kita. Kalau ukurnya gimana? 85% dari pegawai itu akan mengikuti program benefit yang baru.
paket-paket benefit yang baru. Itu misalnya contoh. Meningkatkan kepuasan pegawai dari angka saat ini 6,5 menjadi 8,5. Mengurangi ketidakpuasan mereka, mengurangi kepergian mereka mengundurkan diri misalnya keluar. Nah, hal-hal yang seperti ini Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo itu harus jelas. Kita boleh mengatakan bahwa kita sudah punya strategi, kita punya program, kita punya anggaran untuk itu. Pertanyaan, apakah tolak ukurnya sudah jelas, sudah dipahami semua pihak? Boleh Anda memilih menggunakan key performance indicator yang diukur orangnya, kinerja si A, si B, si C. Boleh pula Anda menggunakan OKR yang diukur adalah programnya. Apakah sudah tercapai? Karena OKR itu dianggap lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Bahkan ada kelompok yang meyakini KPI itu bisa masuk sebagai bagian dari OKR. Itu boleh, itu pilihan. Saya tidak mengatakan bahwa orang harus milih A, B, C. Anda boleh memilih sesederhana apapun, silakan. Tetapi pastikan semua pihak tahu. Kira-kira itu Mas Panji yang ingin saya antarkan. Ya, baik, terima kasih Pak Roni sebagai pembuka di dalam program kita untuk tema kita Rebooting Strategy, Revisiting KPI dan OKR, pentingnya pendekatan dan pengukuran yang relevan untuk hadapi peluang dan tantangan baru. Saya coba geser ke Pak Rudi Balmater. Monggo Pak Rudi. Terima kasih Pak Panji dan good morning to everyone. Terima kasih ya Profesor Roni untuk subjek yang dibahaskan pada saat ini. Ini sekarang awal Desember, kami sebagai komisaris sudah mulai mereview mengenai target-target yang direncanakan oleh para direksi untuk tahun 2022. Nah, topik yang dibahaskan pada saat ini adalah namanya KPI dan OKR. Sebenarnya dua-dua ini adalah benefit bagi para pengusaha. Sebagai KPI, general objective adalah BOD, CEO harus fokus dengan pertumbuhan omset, dan kedua mengenai profitability dan likuiditas. Nah, supaya ini bisa mencapai, saya menganjurkan mengenai OKR. Untuk meningkatkan pertumbuhan omset, berapakah dari 20 customer yang 5 paling besar atau 3 harus difokuskan usaha daripada perusahaan? Apakah kita bisa meningkatkan dari 3 customer ini? Kenapa? Sebab perusahaan sudah punya pengalaman 5 tahun yang lalu bagaimana hubungan dengan para 3 major customer ini. Bagaimana their behavior, bagaimana kesulitan yang mereka hadapi, dan sejauh mana perusahaan bisa membantu. So, lebih spesifik, target ada. Dan kedua, sebenarnya mengenai liquidity. Nah, pengusaha sekarang sama dengan direksi harus memikirkan, apakah kita kejar profit atau mengenai cash management. Gak apa-apa, asal semua biaya-biaya bisa ketutup dengan cash. Sebab sekarang banyak customer yang kemungkinan juga akan mengalami penurunan omset. Nah, inilah secara spesifik harus melihat dari cash management 3 unsur. Yang pertama, berapa cash yang dari operasi, berapa cash yang akan disupport dari banking, namanya financing, atau investasi, apa yang kita bisa tunda. Jadi tiga unsur ini yang harus diperhatikan dalam cash management. Okay? And then kita harus juga melihat bagaimana posisi dari P&L, profit and loss. Sebab P&L merepresent mengenai organisasi. Sales adalah tanggung jawab marketing. Operating expenses dan production cost ini adalah our operating department. Nah, inilah yang harus dipikirkan. Apa yang dianjurkan oleh Profesor Roni harus lebih spesifik. Jangan orientasi secara umum. Harus fokus dengan pada orang yang akan melaksanakan mengenai target ini. Nah, inilah tanggung jawab dari komisaris supaya board of director bisa diukur dengan baik. Terima kasih banyak Pak Panji. Ya, baik, terima kasih juga untuk Anda Pak Rudi. Dan sepertinya untuk pemenuhan kualitas SDM ini sudah mulai beberapa minggu terakhir ini sudah jalan ya. Ini terbukti. Betul. Untuk agenda aktivitas outbound juga sudah mulai ada di beberapa perusahaan. Baik, sebelum nanti saya geser untuk kita ikuti commercial break, saya ingin mengetahui komentar dari Mas Moko ini yang
berikan masukan perihal temanya ini. Monggo Mas, monggo. Saya geser sedikit untuk nyari posisi yang Iya, Mas Moko. Sinyalnya putus-putus ini. Baik, kita jeda dulu kalau begitu. Nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kabar gembira untuk Anda pecinta pizza, Domino's Pizza hadir di Kalijaten Sidoarjo. Jadi datang dan nikmati promo spesial opening store hari ini. Hanya di Domino's Pizza Kalijaten Sidoarjo. Tepatnya ada di Jalan Raya Kalijaten, Kalijaten Timur, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium, periode terbatas ya. Anda juga bisa order secara online melalui website dominos.co.id, dominos.co.id, atau call center di 1.500 366, 1.500 366. Domino's the best, aku sih yes. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Oni Susanto bin Suwarno. Oni Susanto bin Suwarno dulu tinggal di Dusun Kemuning, RT 8 RW 2, Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Oni Susanto bin Suwarno dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini, hari Senin tanggal 6 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokok iki kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae.
Ojo ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat khusus warga Jawa Timur, sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Jadi, manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2, ini untuk 15 pemenang, mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa Anda bayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut silakan hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Komunikasi Bisnis. Untuk edisi hari ini kita membahas tentang rebooting strategi, revisiting KPI, NOKR, pentingnya pendekatan pengukuran yang relevan untuk hadapi peluang dan tantangan baru. Tadi sempat kesulitan untuk menghubungi atau sinyalnya kurang oke dengan Mas Moko, mudah-mudahan sekarang sudah clear ya, Mas Moko. Oke, Mas Moko, mohon maaf, agak kurang enak ini, putus-putus. Oke. Bisa geser saya sedikit. dengar suara Mas Panji dengan cukup lancar. Ya, Nah, ini sekarang sudah oke. Silakan Mas Moko, coba lagi. Sudah oke ya. Baik. Ya, karena sinyal terbatas, jadi saya cepat saja. Yang pertama, KPI tools KPI atau OKR itu menjadi pilihan bagi manajemen untuk mengukur kinerja timnya. Tapi yang perlu diperhatikan, ini sifatnya adalah opsional, pilihan dengan suasana tim kerjanya, kebutuhan bisnisnya, dan juga servisnya. Jadi jangan menggunakan tools manajemen karena didorong oleh tren. Sampai sekarang ya, Mas Moko, Mas Moko, mohon maaf ini suaranya putus-putus. Mohon maaf ini. Ya baik, saya coba geser dulu ke Pak Rudi ya. Nanti mudah-mudahan sinyal juga mendukung untuk kita ngobrol kembali nih. Pak Rudi Suartono yang juga ini konsultan SDM juga ini. Mau nggak Pak Rudi? Catatannya. Selamat pagi pendengar dan Pak Panji, ya kan. Ya berdasarkan pengalaman saya di beberapa organisasi, ada dari organisasi yang besar pun yang multinasional biasanya ya saya udah dapat woro-woro sih per Juni aja udah bilang oke, budget time, dia bilang gitu loh. Ya kan kita sebut ini namanya budget lah, budget time ya kan. Nah itu kita menyusun asumsinya dulu Pak gitu loh. Ya kan asumsi apa yang akan kita gunakan, misalnya kursnya berapa, inflasinya berapa, terus PLN-nya berapa per KWA atau apa. Nah soalnya kalau di industri itu kan harganya berbeda dengan itu. Dan juga kita lihat setelah asumsi itu selesai semua kita godok, nah kan baru kita ini sistemnya kan asumsi mesti dari atas. Jadi kalau asumsi mungkin dari top down ya kan, kebanyakan ada arahan dari atas. Nah baru kalau diisinya nanti kebanyakan dari asumsi dari dari produksi atau apa. Nah itu asumsinya itu semua digodok jadi satu, itu jadi arahan, jadi realnya Pak. Jadi kita perusahaan ini larinya mau kemana atau mau jadi apa. Nah itulah pengalaman saya sih. Jadi kalau itu emang doknya sih kalau sekarang sih Desember sih sudah final kita gitu loh. Jadi semua asumsi atau apa semua kita udah tuliskan dalam keuangan gitu loh. Kalau menurut saya sih kalau perusahaan lebih baik cash flow-nya bagus ya kan, kalau P&L-nya rada ya
merah-merah ya kan dikit, tapi kalau cash flow itu kan kalau saya bilang sama klien sih itu biasanya cash is the king. Ya kan P&L bagus tapi nggak ada cash, nggak ada darah, ya bubar itu perusahaan juga gitu loh. Nah itu aja saya pengalaman saya di situ ya, saya tekankan, saya lihatnya di cash flow-nya juga Pak gitu loh. Maka itu kita julukan itu cash is the king ya kan. Nah kalau misalnya kita itu semua asumsi dan itu bisa jalan semua ya kan. Dan juga yang dari Pak Roni bilang bahwa ya OKR atau apa itu semua monitoring system ya. Dan juga yang Pak Rudi bilang itu kita juga top down approach atau down top approach ya kan, itu semua bisa dilaksanakan. Nah setelah itu ya kita akan monitor terus. Biasanya kalau kita udah jadi kita nggak monitor pun percuma ya kan gitu loh ya kan. Yang penting kan kita udah jadi ya, kita apa yang kita buat itu percuma. Ini ada organisasi bilang wah ini mah budget mah atau apa mah ini tujuan untuk accounting toh. Kita bilang bukan ya kan, kita juga mesti teach ke timnya bahwa emang nggak mudah untuk bikin budget, tapi budget itu kalau udah jadi itu merupakan kita punya benchmark untuk kita semua, untuk kita punya kesuksesan atau apa, kita semua itu di sana sih. Itu pengalaman saya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya juga sampaikan selamat datang untuk Pak Eprem Santos, ini dari NTT ya Pak Eprem. Ya, selamat siang. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Eprem sudah join. Saya coba kembali ke Mas Moko. Mudah-mudahan, bentar, ini saya cek Mas Moko. Ya, oke. Tes. Ya, oke. Silakan Mas Moko. Terdengar baik ya. Aduh, saya mohon maaf ya kalau giliran ini malah terganggu sinyal. Oke, yang pertama KPI dan OKR itu adalah pilihan dari tools manajemen yang bisa dipakai. Pesannya adalah jangan sampai menggunakan tools manajemen hanya karena mengikuti tren, tetapi harus disesuaikan dengan bisnis proses dan bisnis direction-nya. Artinya kalau itu sudah sesuai, maka tools manajemen yang dipakai akan efektif. Kalau enggak, ya terkesan hanya sekedar memaksakan diri. Dampaknya apa? Dampaknya yang kedua, karyawan atau tim kerja merasa melihat target itu sebagai daftar tagihan yang harus dibayar. Lalu motivasinya menjadi motivasi terpaksa atau didorong-dorong dengan apa suasana yang tidak nyaman. Nah, dalam poin yang kedua adalah bahwa pastikan ketika kita membuat ukuran kinerja dari tingkat pimpinan itu bisa menerapkan mekanisme reward and punishment yang berimbang. Nah, ini yang kadang-kadang suka lupa. Achievement sekecil apapun, berikanlah apresiasi. Segampang mungkin menyebarkan email, thank you untuk achievement minggu ini, thank you untuk achievement bulan ini, dan seterusnya. Tapi apresiasi yang kecil itu menjadikan target-target yang sudah ditetapkan bukan sebagai daftar tagihan, tetapi sebagai upaya bersama. Maka dalam konteks ini kita membangun budaya kerja yang positif, sehingga tools pengukuran kinerja tidak menjadi seperti cambuk yang berlebihan buat tim kerja. Kurang lebih itu masukan dari saya atau tambahan dari saya. Makasih Mas Panji, baik, Pak Roni dan teman-teman. Pekerja juga merasa happy begitu ya ketika ada target-target yang harus dikerjakan. Baik, saya coba geser untuk mendengarkan pendapat dari Pak Agus Subagio. Pak Agus, silakan. Ya Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Saya cuma menambahkan aja bahwa saya cuma membahas tentang praktek yang selama ini saya bekerja ya di beberapa perusahaan sebelumnya. Nah kebetulan beberapa perusahaan yang saya bekerja itu bergerak di bidang manufacturing. Hampir sebagian tuh manufacturing. Itu yang paling problem adalah manufacturing karena selalu ada masalah tentang terkait dengan problem cost ya. Jadi seperti yang Pak Rudi sampaikan, Pak Profesor Roni, bahwa memang kita diajarkan waktu saya dulu bekerja itu ada kita hire membayar sekian miliar untuk Profesor Vincent Casper yang menawarkan mengenai balance scorecard, KPI dengan pendekatan balance scorecard yang disinggung Prof. Roni tadi, di mana kita mesti harus lakukan yaitu tentang PNL yang Pak Rudi Balamater sampaikan untuk lakukan target-target yaitu sales improvement, kemudian cost reduction,
karena kita manufacturing, dan juga biaya-biaya supaya ada efisiensi dan efektif di dalam pelaksanaannya. Nah, terkadang kita seperti yang disampaikan tadi, KPI itu kan fokusnya ke personal, Pak. Kita juga disampaikan oleh pihak asing itu kita dibuatin KPI untuk direksi yang seperti disinggung Pak Rudi, baik CEO, direktur marketing, direktur operasional, finance director, sampai level manajerial, manager, dan sampai supervisor dan staff member itu diberikan KPI, Pak, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi satu hal yang paling penting yang lain adalah UKR, atau biasa kita sebut itu GKM, Pak. Prof. Roni, itu gugus kendali mutu. Jadi kita ada judulnya GKM itu gugus kendali mutu. Itu lebih ke yang Pak Roni sampaikan tadi. Kita ambil proyek-proyek tertentu, ya. Karena ini industri rokok, ya kita misalnya katakan kenapa, salah satu contoh kenapa rokoknya itu rasanya pahit. Itu istilahnya tembakau siap gilingnya, campuran antara cengkeh, saus, sama tembakau, itu rasanya pahit, kurang gurih, dan lain sebagainya. Kita ambil, mengapa itu sampai terjadi, kita ambil semacam seperti project, bagaimana menurunkan gagal rasa, seperti itu. Nah, itu ke masing-masing topik, semua manajer sebanyak 23 orang itu dipanggil, bikin semacam project title, dan kemudian dibentuk tim, kemudian dibuatin sebuah goal, kemudian dilakukan akar penyebab masalahnya pakai pendekatan fishbone. Seperti yang kita ketahui, fishbone kan ada pendekatan environment lingkungannya, misalnya pabriknya itu kotor banget gitu, karena kan perusahaan keluarga. Kemudian materialnya itu udah bener nggak, kualitasnya yang kurang baik. Di departemen QC untuk material waktu input ke proses produksi. Kemudian mesinnya itu kurang perawatan, tapi dipaksain jadi sehingga tidak produktif outputnya. Kemudian manpowernya juga, Pak, tidak ada SOP atau pengenalan tentang work instruction-nya itu kurang tepat gitu, sehingga dia terjadi sering kesalahan, dan semua akar penyebab masalahnya itu mengakibatkan production cost-nya meningkat. Nah, sebagai seorang CEO yang kurang berpengalaman, misalnya contoh, Pak, itu kurang memahami pentingnya UKR. Kalau KPI kan secara goal secara umum itu orang sudah banyak perusahaan membuat. Tetapi yang UKR atau gugus kendali mutu ini itu lebih spesifik karena ke project gitu, Pak. Jadi misalnya yang sempat disinggung tadi, bagaimana menurunkan, bagaimana meningkatkan kualitas produk, kemudian menurunkan cost, manufacturing cost, karena salah satunya kan KPI kan cost reduction. Nah, di dalam HPP harga pokok produksi banyak sekali, Pak, termasuk ada raw material. Seperti saya tadi bilang, bahan bakunya, belinya kurang bagus, kualitasnya jelek, mesinnya juga kurang perawatan, SDM-nya itu knowledge tentang work instruction-nya atau SOP-nya itu hanya sekedar asal-asalan, kemudian environment-nya, lingkungan pekerjaannya, dan faktor-faktor penyebab lain yang mengakibatkan HPP-nya itu meningkat. Tetapi CEO-nya hanya cuma mendapat laporan dari board yang manajer punya laporan, itu yang saya tahu itu tidak sama dengan apa yang terjadi di lapangan, Pak. Jadi terjadi ada bias sedikit. Jadi katakan asal Bapak senang begitu ya, disampaikan laporan ini baik, persentasenya meningkat dari 8 menjadi 10. Padahal kenyataannya kalau kita audit di lapangan, kejadiannya tidak seperti itu, Pak. Jadi mereka hanya mengejar semacam goal targetnya untuk mencapai kinerja masing-masing departemen, sehingga mendapatkan suatu benefit atau bonus di akhir tahun untuk mendapatkan pencapaian target-target itu. Nah, itu, Pak. Jadi dalam perjalanan waktu, baik yang di bawah maupun di direksi, kalau memang
pihak CEO-nya memang berkepentingan untuk menjaga mengenai Pak Rudi tadi profitabilitas, pertumbuhan daripada sale itu terjaga terus, maka mau nggak mau yang project-project yang di bawah itu harus dimonitor Pak oleh manajer masing-masing supaya antara yang di atas key performance indicator-nya dengan UKR atau gugus kendali mutunya itu bisa sambung Pak. Jadi tidak hanya sekedar lip service aja untuk mendapatkan itu. Jadi pengalaman saya nggak efektif waktu itu, karena bukan karena toolnya atau apa segala macam yang kurang bagus Pak ya KPI-nya itu, tetapi suasananya, culture-nya segala macam menyebabkan ini cuman sekedar formalitas saja Pak untuk mencapai bonus-bonus yang pada akhirnya HPP-nya tetap meningkat Pak. Jadi ukurannya memang betul Pak, kuantitatif yang Prof. Roni tadi bilang, angka berapa. Jadi antara yang di lapangan cost reduction dengan angka yang dipegang oleh CFO itu nggak sambung Pak, nggak ada sambungannya. Jadi secara kuantitatif orang produktif bilang ini efisien ini, tetapi angka rupiahnya nggak nyambung Pak. Kalau ditanyain nyambung nggak nyambung. Bagaimana caranya menurunkan cost supaya kita punya yang Pak Rudi tadi bilang meningkatkan profitabilitasnya di dalam setiap korporasi itu nggak bisa Pak. Karena apa? Karena pengalaman itu bicara ini harus ada orang yang bisa menyambungkan antara bahasa yang di operational teknis mesin-mesin apa segala macam sehingga efisien dengan rasio-rasio keuangan yang ada di P&L kinerja daripada korporasi yang Prof. Roni dan Pak Rudi Balmater tadi singgung. Saya rasa itu Pak. Jadi ada orang yang bisa. Terima kasih Pak Agus. Waktunya juga terbatas ini, jadi saya harus bagi-bagi alokasi waktu. Mohon maaf dan juga mohon maaf untuk partisipan yang lain karena saya tidak bisa mengakomodasi semua partisipan untuk bisa speak up atau mic on karena juga waktunya terbatas. Pak Roni, ada beberapa pertanyaan ini dari sahabat pendengar dan pemirsa. Yang pertama dari Mas J yang ada di Porong, pertanyaannya begini. Kalau di sebuah perusahaan itu kira-kira berapa persen ya alokasi budget untuk human resources? Kemudian yang kedua dari Mbak Yulia yang ada di kawasan Gedangan. Pertanyaannya ini sebentar, ini mencontohkan ya, kalau misalnya di sebuah perusahaan itu kenapa yang di divisi sales atau marketing bonus atau insentif yang mereka terima itu lebih tinggi dibandingkan dengan divisi atau bagian-bagian yang lain, misalnya di produksi. Bukankah ini justru akan mendorong ketimpangan, kecemburuan dari satu bagian dengan bagian yang lain? Karena masing-masing divisi itu penting. Baik, terima kasih Mbak Yulia, terima kasih juga untuk Mas J yang ada di Porong. Monggo Pak Roni, tanggapan sekaligus memberikan. Panji, kalau boleh usul kita dengar sebentar dari Pak Denis karena 2 pertanyaan nanti jawabannya pendek. Oke, siap. Pak Denis, monggo. Terima kasih Mas Panji dan teman-teman Pak Roni, terima kasih. Saya pendek aja ya. Saya rasa tadi penjelasannya saya sudah tangkap dengan sangat baik sehingga saya tidak perlu tambah. Yang saya ingin share di sini adalah yang disebut disparitas. Ya, apa yang sudah disetujui dengan monitoring yang harus dilaksanakan baik itu oleh kepala divisi sampai ke board of director sampai ke board of commissioner dan akhirnya ujungnya tentunya di pemegang saham. Nah, ini disparitas ini yang paling sulit di pengalaman saya. Nah, beruntungnya kalau di bidang keuangan yang saya geluti selama ini selalu ada patokannya itu dengan aturan OJK dan sebagainya. Jadi lebih mudah memonitornya. Jadi saya pikir itu yang kita kenal dengan 360 derajat review mungkin ya, supaya lebih komplit lagi. Tadi sudah disebutkan dengan Pak Agus dengan sangat komplit, Pak Rudi juga dengan sangat komplit. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Denis. Monggo Pak Roni. Terima kasih. 2 pertanyaan tadi yang dari Porong nggak ada itu standar untuk alokasi budget karena untuk human resource karena tergantung industrinya. Saya beri contoh ya, di industri tertentu itu budget HR bisa di bawah 15%. Di industri tertentu itu yang heavy pada orang itu bisa antara 40% sampai 70%. Jadi tergantung. Kalau banyak bergerak dengan mesin, biasanya orangnya nggak bisa besar. Tapi kalau
itu berkaitan dengan kemampuan berpikir, contoh misalnya pendidikan, consulting itu sangat heavy, berat sekali pada orang gitu. Nanti ada lagi yang teman-teman yang bergerak di NGO. Di NGO itu menurut saya ini, mohon maaf nih, Pak Efrem itu sangat ahli, Pak Andre sangat ahli, Mas Moko juga. Tapi saya selalu menggunakan patokan. Yang efisien adalah 15% dari total project. Kalau lebih dari 20% berarti tidak efisien, berarti ada persoalan di dalam organisasi itu. Jadi mesti dilihat karena dana-dana kan harusnya untuk project gitu. Kedua dari Bu Julia Gedangan gitu. Kenapa harus ada perbedaan? Yaitu terkait dengan arah dari perusahaan. Biasanya yang insentifnya itu tinggi, bonusnya tinggi, itu biasanya pendapatan tetapnya itu tidak tinggi. Gitu. Karena ada yang kan kemudian dibagi komponen gitu misalnya. Ada yang dibagi gajinya X, nanti kalau dia datang per harinya diberi nilai Y, maka kalau di total dia datang misalnya 20, 24 hari, 26 hari kerja atau 20 hari kerja gitu, maka dapatnya di atas UMK. Kan gitu misalnya, atau setara UMK. Yang tidak boleh adalah semata-mata gajinya itu sama, terus kemudian bonusnya itu diatur berbeda, karena kemudian akan menjadi persoalan. Orang seperti Pak Suhartono Rudi dan Pak Rudi Balmater pasti langsung nanya, gitu kan? Ini kok tidak bagus gitu. Jadi mohon dipahami, hati-hati ketika kita melihat yang lain bonus tinggi, karena biasanya yang bonusnya dibuat tinggi itu fixed cost atau biaya tetapnya buat dia itu tidak terlalu tinggi itu dibanding yang lain. Kira-kira itu. Terima kasih atas masukan semua tadi, sangat berharga. Ini sebetulnya tidak mungkin bisa selesai. Kita akan lanjut minggu depan yang nggak jauh-jauh beda juga bagaimana kita menyiapkan diri untuk tahun 2022. Tapi terima kasih tadi di bagian akhir Pak Denis justru mengingatkan sesuatu yang sangat penting buat kita, yaitu disparitas. Karena bagaimanapun juga masing-masing level tugas itu punya pekerjaan masing-masing, ada tupoksinya lah, orang juga ngomong begitu. Jadi masing-masing itu punya cara pandang yang bisa berbeda. Jadi ini menciptakan disparitas. Sehingga memang sudah berpuluh-puluh tahun sebenarnya didorong supaya kita mengembangkan 360 derajat proses review dan perencanaan. Sehingga semua orang terlibat. Yang paling berbahaya adalah orang yang merencanakan tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang melaksanakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus. Dari pernyataan kalimat pertama tadi, saya kalau nggak salah ya, saya sudah relatif menangkap itu bakal gagal. Karena yang terjadi kan dibuatkan. Nah ini yang tidak boleh. Jadi kalau sekedar dibuatkan itu nggak boleh. Istilahnya, karena itu ada istilah raport, kan kita bersama-sama. Jadi para pelaksana dan para perencana bersama-sama muncul kesepakatan sehingga nanti tahu persis apa yang harus dilakukan. Yang berbahaya, kita bisa saja punya dokumen yang sangat indah, cantik, siapapun tertarik, tetapi akan menimbulkan banyak konflik dalam proses implementasinya karena ketidaktahuan orang. Yang tadi sudah disampaikan, risikonya adalah orang kemudian tidak percaya dan merasa putus asa, percuma. Nanti paling bahaya lagi akan mengatakan, siapapun yang datang, konsultan manapun yang datang, apapun yang dipakai nggak ada gunanya, atau tetap ini sama. Nah, ini berbahaya pada perubahan yang ke depan. Itu nanti kita bisa bahas lebih dalam pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi terima kasih atas semua masukan. Semoga hari ini kita bisa menyepakati bahwa perencanaan boleh ada, tetapi kita harus punya kesepahaman bersama tentang perencanaan itu. Dan yang kedua, punya tolak ukur yang disepakati bersama, dan tolak ukur itu doable atau workable, bisa dilakukan. Jangan sampai hanya indah di atas kertas. Terima kasih Mas Panji. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih juga untuk semua partisipan. Jadi sekali lagi mohon maaf nih karena tidak semua partisipan ini saya ajak ngomong di udara karena waktunya juga terbatas. Sukses untuk aktivitasnya. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat. Sukses untuk segala
proses bisnis yang sedang dilakukan ini. Sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih Mas Panji, Pak Roni, teman-teman. Selamat Ya. selamat Selamat pagi semua. Salam sehat sukses. semua. Ya, salam sehat juga semua.